Pagi itu, Robi dengan semangat menyalakan motor tuanya. Ia menjemput Peot untuk pergi main ke Gardu, tempat biasa mereka nongkrong bersama geng 4G yang anggotanya termasuk Dot dan Kona. Di tengah perjalanan, angin pagi berhembus lembut dan suasana masih sepi. Namun rasa penasaran Robi tak bisa dibendung. "Tot, katanya Pak Jalil hidup lagi. Bener gak sih?" tanya Robi sambil melirik ke arah Peot. Peot yang dibonceng di belakang hanya terdiam. Ia tahu sesuatu yang tidak boleh diucapkan. Bapaknya, Pak Rungkad, sudah berpesan keras agar ia tidak membocorkan rahasia itu. Karena kenyataannya Pak Jalil tidak benar-benar hidup lagi, melainkan ia punya saudara kembar bernama Jael yang selama ini tak banyak orang tahu. Sementara itu, di rumahnya, Pak Rungkad sedang duduk bersama Jael, saudara kembar dari mendiang Pak Jalil. Keduanya sedang merencanakan sesuatu yang aneh namun lucu, membuat lelucon untuk menakut-nakuti geng 4G, terutama Dot, Kona, dan Robi yang sering bikin gaduh di kampung. "Kita buat mereka kapok, Jael. Kau pakai kain putih, pura-pura jadi Jalil yang hidup lagi. Lihat saja nanti, pasti mereka kocar-kacir," kata Pak Rungkad sambil tertawa kecil. Malam itu pun tiba. Suasana kampung mulai sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan angin malam yang membuat bulu kuduk berdiri di dekat kebun bambu. Pak Jael berdandan seperti pocong, lengkap dengan kain putih dan wajah pucat. Dari kejauhan, ia benar-benar mirip Pak Jalil yang dulu dikuburkan di tanah sebelah selatan kampung. Tak lama kemudian, Dot, Kona, dan Robi yang sedang berjalan pulang dari Gardu melihat sosok putih itu berdiri diam di pinggir jalan. "Astaga, itu kan Pak Jalil," seru Dot dengan wajah pucat. "Gila, katanya udah meninggal, Tot," sahut Robi panik. Sosok pocong itu tiba-tiba bergerak pelan menghadap mereka sambil mengeluarkan suara lirih. Tanpa berpikir panjang, ketiganya langsung berteriak dan lari terbirit-birit, meninggalkan sandal dan minuman mereka yang masih tersisa di Gardu. Keesokan harinya, kabar bahwa Pak Jalil hidup lagi menyebar ke seluruh kampung. Orang-orang pun geger, hanya Pak Rungkad dan Pak Jael yang menahan tawa di rumah. Sementara Peot yang tahu kebenarannya hanya bisa geleng-geleng kepala. Siap berikut lanjutan cerita misteri Pak Jalil hidup lagi dengan gaya narasi yang hidup dan sedikit komedi misteri. Keesokan paginya, suasana kampung mendadak ramai. Ibu-ibu di warung Bu Sarti saling berbisik sambil menggiling cabai. "Aku tuh lihat sendiri, Bu, sosok putih berdiri di pinggir jalan dekat kebun bambu," kata Bu Wati dengan wajah tegang. "Lah iya, Bu, katanya itu arwahnya Pak Jalil yang belum tenang," sahut Bu Sarti sambil menatap ke arah luar warung, seolah takut kalau sosok itu muncul lagi. Kabar itu menyebar lebih cepat daripada aroma sambal terasi Bu Sarti. Anak-anak kecil pun mulai takut keluar malam, dan para bapak di kampung langsung sepakat bikin ronda malam tambahan biar kalau pocongnya lewat bisa diajak ngobrol, kata Pak Lurah bercanda. Sementara itu, di rumahnya, Peot duduk di teras sambil memegang gelas kopi yang sudah dingin. Ia gelisah, rasa bersalah karena tahu rahasia bapaknya mulai mengganggu pikirannya. Waduh, kalau terus begini, bisa-bisa sekampung panik beneran, gumamnya. Tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara tawa. "Haha, kau lihat Jael, baru semalam aja kampung udah gempar." Pak Rungkad hampir tersedak karena kebanyakan ketawa. "Iya, tapi Rung, jangan kebablasan. Nanti kalau ketahuan
Bisa-bisa aku dikubur beneran, balas Jael sambil membuka ikatan kain putih di kepalanya. Mereka berdua tertawa lagi, tidak sadar kalau Peot menguping dari balik jendela. Hatinya semakin gelisah, ia harus melakukan sesuatu. Malam berikutnya, geng 4G kembali berkumpul di gardu. Meski dengan wajah tegang, Dot membawa senter besar, Kona bawa batu, entah untuk apa, dan Robi bawa Al-Fatihah di bibirnya. Tot, sumpah ya, kalau pocong itu muncul lagi, gua mau minta maaf. Kalau dulu sering ngerjain orang kampung, kata Dot serius. Iya, aku juga. Tapi kalau emang dia beneran Pak Jalil, harusnya dia nggak ganggu kita kan? Balas Robi. Baru saja mereka mau duduk, tiba-tiba dari arah kebun terdengar suara seretan pelan. Serak, serak, serak. Cahaya senter menyorot dan di sana berdiri lagi sosok putih tinggi. Wajahnya pucat, matanya menatap kosong. Yo, dia datang lagi. Ketiganya langsung menjerit dan kabur. Tapi kali ini Robi sempat menoleh sekilas dan melihat peci hitam di kepala si pocong. Keesokan harinya, Robi mendatangi Peot dengan wajah curiga. Yot, lo jujur aja deh, pocong semalam kok pakai peci? Setahu gua, Pak Jalil dulu nggak pernah pakai peci waktu dikubur. Peot terdiam, napasnya berat. Ia tahu waktunya sudah tiba. Rob, sebenarnya itu bukan Pak Jalil, itu Jael, saudara kembar dia. Semua ini cuma rencana bapakku buat nakutin kalian. Robi melongo. Apa? Jadi selama ini kita ketakutan cuma gara-gara prank bapak lo? Peot mengangguk pelan. Maaf Rob, aku juga nggak enak. Tapi bapakku bilang itu buat pelajaran, biar kalian gak bikin onar di kampung lagi. Robi mendesah panjang, lalu malah tertawa. Ya ampun, kalau gitu besok malam kita bales Tot. Kita bikin mereka ngerasain juga rasanya dikagetin pocong. Dan begitulah malam berikutnya, giliran geng 4G yang mempersiapkan aksi balasan lengkap dengan kain putih, efek suara dari HP, dan seekor kambing milik Pak Lurah yang mereka pinjam sementara. Namun yang terjadi malah di luar dugaan. Kambing itu lepas, kain putih terbang, nyangkut di pohon, dan Pak Rungkat yang baru keluar rumah malam itu malah pingsan karena dikira pocong beneran balas dendam. Ya dia. Malam itu kacau. Kain putih robek-robek tersangkut di pohon nangka. Kambing melenguh keras sambil lari ke arah rumah Bu Sarti, dan seluruh kampung geger karena dikira pocong balas dendam benar-benar muncul. Pak Rungkat ditemukan pingsan di depan pagar rumahnya, masih memegang sandal jepit dan sempat teriak, "Ampun, Jalil, aku bercanda." Sebelum tumbang, Bu Rungkat langsung menjerit minta tolong, dan warga berdatangan dengan senter serta parang. Waduh, Rungkat pingsan, pasti diserang pocong beneran. Aku udah bilang, jangan suka ngerjain arwah. Tuh kan, akibatnya. Sementara itu di balik kebun, Robi, Peot, Dot, dan Kona jongkok tiarap. Wajah mereka belepotan tanah, menahan tawa sekaligus takut ketahuan. Tot, bapak lo pingsan beneran, bisik Robi panik. Ya Allah, kita niatnya cuma balas prank, bukan bikin bapak lo masuk UGD, sahut Dot. Udah, nanti pagi kita jelasin semua, kata Peot cemas sambil menatap ke arah rumahnya yang sudah ramai warga. Keesokan paginya, suasana di rumah Pak Rungkat seperti sidang kampung kecil. Warga, geng 4G, dan bahkan Pak Lurah datang. Pak Rungkat masih pucat, duduk di kursi rotan sambil ditempeli minyak angin. Di sampingnya Pak Jael menunduk tak berani bicara. Jadi Rungkat, kata Pak Lurah dengan nada setengah menahan tawa, kau
yang mulai ngerjain anak-anak ini. Tapi akhirnya malah kau yang pingsan. Pak Rungkat garuk-garuk kepala, malu tapi mencoba membela diri. Loh, Pak Lurah, niat saya tuh baik. Biar bocah-bocah ini nggak suka bikin gaduh di gardu. Tapi yang saya lihat malah kampung satu ketakutan. Kambing Bu Sarti hilang dan kain pocong nempel di pohon nangka. Sambung Bu Wati sambil melotot. Semua orang menahan tawa. Bahkan Peot pun nyaris nggak kuat. Akhirnya Robi maju ke depan. Pak Lurah, kami juga salah. Kami cuma mau balas bercanda, tapi malah kebablasan. Kami janji nggak bakal ganggu orang kampung lagi. Pak Lurah mengangguk bijak. Ya sudah, anggap ini pelajaran buat semuanya. Kadang kalau kita terlalu niat nakutin orang, bisa-bisa malah balik ketakutan sendiri. Beberapa hari kemudian, suasana kampung kembali normal. Tapi sejak kejadian itu, ada satu hal aneh yang masih dibicarakan orang-orang. Malam ketika prank pocong itu terjadi, Bu Sarti bersumpah melihat dua sosok putih di kebun bambu. Satu yang tertawa dan satu lagi yang menghilang ke dalam kabut. Aku pikir itu Jael, tapi yang satu lagi kok mirip banget Jalil, katanya lirih. Pak Rungkat hanya diam, menatap jauh ke kebun yang bergoyang pelan tertiup angin malam. Kali ini ia tidak tertawa, kan ya,